Om Swastiastu, jumpa kembali dengan saya di media Mbak Kambing, saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur untuk mengikuti liputan ruatan di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Mari kita ikuti bersama-sama liputan pada malam hari ini. Dan kita nanti akan mencari informasi lebih lanjut lagi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini mohon dijelaskan, Pak, terkait acara di malam hari ini, Pak. Biar umat Dharma tahu. Ya. Monggo, Pak. Pertama, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Iya. Saya ini tinggal di Jakarta. Iya. Saya ketua Yayasan Dharma Saranti. Sekaligus saya juga salah satu pengurus PHDI Pusat. Iya. Nama saya Dewa Aji Suratnaya. Di Persada Pusat, saya sebagai Wakil Ketua Sabaulake bidang keagamaan dan spiritualitas Hindu. Nah, memang acara ini salah satu pemrakarsanya saya, tapi yang operasional teman-teman di sini, Mas Sutio dan kawan-kawan di sini, ya. Nah, ini ada dua acara sebetulnya. Yang pertama tadi ini panggur gigi atau mentatah, ya, atau mesange atau potong gigi, ya. Nah, ini memang kalau di Bali kan ini selalu dilaksanakan untuk anak-anak yang akil balik, ya. Jadi sudah berangkat dewasa. Nah, jadi panggur gigi ini sebetulnya kalau di Bali ada sumber referensinya, sastranya ada, yaitu Kalapati, Kalatatwa, dan Lontar Semaradana. Kalau di Jawa ini lebih bersifat purana, cerita. Ya, ada dua cerita di Jawa ini terkait dengan acara panggur gigi ini. Yang pertama terkait dengan kisah Batara Kala yang mencari ayahnya ke surga. Iya. Nah, di sana memang dia diberikan syarat, kalau kamu ketemu ayahmu, kamu harus memotong taring. Nah, kenapa taring dipotong? Karena taring itu sifat keraksasaan, ya, sifat raksasa dipotong. Nah, demikian juga panggur ini sebetulnya tujuannya yang pertama mengurangi sifat keraksasaan dengan memotong taring. Walaupun secara simbolis ya kan nggak mungkin kita pikir begitu kan. Ini rusak saraf orang. Nah, secara simbolis taring dua ini kita asah, kita pikir. Secara simbolis itu mengurangi sifat keraksasaan. Nah, kemudian selain dia kan dua taring ini kan ada 4 gigi seri di atas ini, ya kan? Taring kiri kanan di antaranya ada 4 gigi. Nah, jadi jumlah yang dikikir itu 6. Yang paling penting buat taring yang 4 gigi di atas. Kenapa yang di atas dikikir, yang di bawah enggak? Yang dipanggur kenapa di atas? Karena di atasnya kan menekan yang di bawah. Mengulangi sifat kita yang suka arogan, menekan orang lain. Jadi 6 gigi ini harus diasah, dikendalikan. Karena dalam konsep Hindu ada 6 musuh yang paling berbahaya, yang bahkan bisa menghalangi tujuan kita menuju alam kemoksaan, menuju moksaan. 6 ini itu namanya satripu, 6 musuh. 6 musuh itu yang pertama adalah kama, nafsu yang nggak terkendali. Kedua, loba, serakah. Yang ketiga, pemarah, arogan. Nah, kalau 3 ini nggak dikendalikan, dia berkembang menjadi bingung. Orang kan bingung dia. Ya, bingung, kemudian dia seperti orang mabuk, mada. Ya, dari moha, bingung menjadi mada. Kemudian ketika melihat orang lain memiliki sesuatu, muncul rasa iri hati. 6 inilah yang disimbolkan sebagai 6 gigi, 2 taring, 4 gigi seri. Ini harus diasah, dihilangkan secara simbolis. Nah, ini biasanya dilaksanakan untuk anak-anak kita yang sudah akhir balik, dia menjelang dewasa. Ya, sehingga ketika dia menjalani kedewasaan itu dia nggak ngawur, nggak liar dia. Nah, kita di Jawa itu selalu dilaksanakan namanya panggur gigi. Di Bali namanya mentatah, motong gigi. Ya, nah, itu tujuan kita. Makanya di sini kita lakukan sebagai bagian daripada yang namanya manusia yajna. Ya, jadi
resi, 2 pendeta Hindu. Iya. Yang satu itu Pandita Soekardi dari Tengger. Iya. Yang satu lagi Resi Hasto Darmo Eka Telabah dari Sidoarjo. Beliau mandi. Iya. Dia memandu. Nah, kemudian yang melaksanakan secara langsung termasuk saya tadi, namanya sangging. Iya. Sangging itulah yang sebetulnya melaksanakan langsung bagaimana pemotongan sifat-sifat buruk, sifat-sifat keraksasaan itu. Itu yang kita lakukan tadi. Iya. Nah, sebelum itu dilakukan, umat atau orang-orang yang ikut serta dalam acara Pangur Gigi, dia harus diberikan semacam sugesti. Makanya dia diberikan tirta dulu untuk mempersiapkan jiwanya orang-orang ini, sehingga dia nanti betul-betul memanfaatkan acara Pangur ini. Iya. Jadi itu cerita tentang Pangur. Nah, yang kedua, nanti ada, kan kita ada wayangan ya. Iya. Wayangan itu wayang Murwokolo. Iya. Nah, itu sebetulnya juga konsep di Jawa. Memang kalau ada acara ruwatan itu sebetulnya memperbaiki sifat-sifat buruk yang dalam diri. Iya. Kalau tadi misalnya sadaripu, kalau ruwatan hampir menyeluruh. Jadi kita ingin supaya sifat-sifat buruk orang-orang ini betul-betul terkendali, istilahnya mereka bisa dijinakkan dari sifat-sifat Iya. liarnya. Nah, itu nanti kalau di Jawa istilahnya apa? Siraman. Jadi nanti pakai air itu Iya, disiram untuk menetralkan limbah-limbah rohani yang ada dalam setiap orang. Coba ingat, Iya. setiap hari kita 8 jam melek. Apa jaminan 8 jam kita nggak kesel, nggak jengkel? Iya, iya. Nah, ketika kita kesel, sakit hati, marah, kecewa, itu akan menimbulkan kekotoran dalam jiwa. Iya. Nah, ini salah satu tujuan daripada ruatan. Iya. Meruat dengan siraman. Nah, bahan utama kalau siraman pastilah air. Nah, di air itu nanti ada yang namanya kembang setaman. Iya. Tentu yang namanya air ini sudah diaktifkan. Kalau orang di Bali mengatakan diurip, tapi saya lebih suka menggunakan istilah diaktifkan. Iya. Dengan apa? Dengan panas. Makanya waktu dibuat tirta itu dengan doa, dengan mantra yang memanaskan secara tidak nyata loh ya. Iya, bukan, iya. bukan air mendidih, enggak. Iya. Kenapa? Semua benda, semua gerak, semua kehidupan kalau mau aktif dia bekerja membutuhkan panas. Coba ingat, motor kalau berjalan kita panasin dulu, ya mobil kita panasin dulu, sama konsepnya sama ini, ya. Nah, itu digunakan nanti untuk membersihkan limbah-limbah rohani yang ada di setiap orang. Pertama, yang kedua, tadi saya sampaikan sehari 8 jam kita belum tentu nggak kesel, nggak jengkel, ya kan, itu menimbulkan limbah, pencemaran dalam diri kita dan juga pencemaran ke alam. Makanya kita punya tugas bagaimana kita mengurangi kekotoran alam, mengurangi kekotoran dalam jiwa lewat ruatan, ya, lewat ruatan atau siraman ini. Gitu. Nah, yang kedua, umat Hindu kan meyakini yang namanya punarbawa, yang namanya menitis. Iya. Di Jawa juga ada istilah menitis. Nah, orang menitis itu dia membawa sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Iya. Ya, belum tentu itu baik, bisa itu sisa-sisa perbuatan buruk yang belum selesai Iya. di alam sana. Jadi kita selesaikan di alam sini. Nah, untuk mengurangi dampak buruk yang dibawa dari kelahiran sebelumnya, kita bisa melakukan ruatan. Memang kalau di Jawa ruatan lebih kental. Misalnya begini, kalau dalam sebuah keluarga ada masalah, anak 3, yang tengah laki-laki, orang Jawa mengatakan, pancuran apit senang. Nah, atau perempuan di tengah 2 laki-laki, senang apit pancuran. Nah, supaya ketiganya bisa normal menjalani kehidupan, harus disinkronkan supaya klop ya, supaya nggak saling berantem misalnya. Iya. Itu ruatan. Jadi Jawa sendiri punya konsep yang luar biasa sebetulnya. Hanya belakangan ini sering kita lupakan. Ya, saya nggak bicara Bali loh ya, karena acara ini yang ini acara Jawa. Iya. Acara Jawa, pemandunya orang Jawa, sesajinya Jawa, mantranya Jawa, gamelannya Jawa, cara kita melakukannya juga dengan cara Jawa. Inilah Jawa, inilah kekuatan Jawa. Beda dengan di Bali. Bali pasti diwarnai oleh budaya, seni, estetika, indah kelihatan. Kalau Jawa enggak, praktis, sederhana, tapi mengena dan kelihatannya mudah. Sebetulnya enggak. Kenapa? Orang Jawa punya nilai lebih. Iya. Orang Jawa biasa puasa Senin Kemis, geblak orang tua, Iya. anak hari lahir, ya. Biasa dia kungkung, dia
dia bisa bertapa, dia bisa bertigeni. Iya. Ini menyebabkan orang Jawa memang tidak memerlukan banyak sarana, karena sudah ada kemampuan dalam diri, tinggal membangunkan. Bagaimana membangunkannya? Mengingatkan, kamu orang Jawa, jangan pernah melupakan kejawaan, ya. Apapun dimanapun kamu tinggal, jangan pernah lupa dengan Jawamu. Yang penting, kalau kamu tinggal di luar Jawa, mencari penghidupan di luar Jawa, kamu harus menghormati apa yang ada di sana, tapi jangan pernah berubah. Jawa harus tetap dengan kejawaan. Bali juga harus tetap kebalian. Jangan pernah merubah. Nah, termasuk ruwatan ini sebetulnya menyesuaikan bagaimana supaya kejawaan itu muncul. Karena ruwatan ini merupakan warisan para leluhur Jawa yang tidak mungkin meninggalkan warisan yang membuat keturunannya buruk. Nggak mungkin. Nah, inilah kita sekarang mencoba menggali. Kenapa Jawa dulu pernah hebat, pernah makmur? Jawa pernah menguasai separuh pelabuhan dagang dunia. Iya. Jawa mengalahkan Mongol. Iya. Jawa membantu Cina merdeka dari penjajahan Mongol. Bayangkan. Iya. Makanya kita mencoba menggali apa sih? Kenapa sih bisa leluhur Jawa seperti itu? Salah satunya dengan ruwatan, pangur. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Jejak New ini. Iya. Selamat berjuang. Semoga Jejak New selalu berkembang dan menjadi lebih hebat. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam, semoga Selamat malam. ini sukses ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan.